فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang khalifah yang kedua, yang beliau menjadi khalifah dengan metode apa? Khadir. Metode istikhlaf. Taib. Dengan ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Taib. Di sana ada metode lain yang juga metode yang syar'i dalam penentuan khalifah. Apa itu? Indak zikri. Nah, dengan metode syura. Musyawarah siapa? Semua rakyat. Itu pemilu namanya. Siapa yang bermusyawarah? Semua rakyat ikut bermusyawarah atau apa? Pembesar-pembesarnya ahlus syura. Baik. Dengan permusyawaratan para ulama, orang-orang yang memang memiliki pemikiran matang, tidak semua. Makanya ketika nanti dalam pemilihan Utsman hanya ditunjuk sekitar 6. Untuk apa? Untuk memikirkan hal tersebut, ahlus syura. Dan kemarin terkait kekhalifahan Umar, nah ada salah ucap berarti kalau dikatakan 6 bulan, berarti kekhalifahan beliau Ashru sinin wa khamsata ashhur wa ihda wa ishrina yauman. 10 tahun 5 bulan 21 hari. Dan beliau orang pertama kali digelari dengan apa? Akbar Amirul Mukminin. Taib. Sekarang kita lanjutkan wa Utsman. Huwa Abu Abdullah Dzun Nurain Utsman ibn Affan min Bani Umayyah ibni Abdi Syamsin ibni Abdi Manaf. Aslama qabla dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam. Khalifah yang kedua yaitu Utsman ibn Affan, kunyahnya Abu Abdullah, dan di antara laqab beliau adalah Dzun Nurain. Kenapa beliau dilaqabi dengan Dzun Nurain? Luqiba bidzalik li'annahu tazawwaja bintai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an-nubuwah. Beliau digelari dengan apa? Dzun Nurain karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok boleh menggabungkan 2 saudara ini bagaimana? Hendak wafat. Nah, yaitu menikahinya salah satu dari keduanya, kemudian setelah meninggal menikahi saudarinya. Taib. Dan dikatakan la yu'rafu ahadun tazawwaja bintai nabiyyi ghairuh. Tidak dikenal seorang pun yang menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain beliau. Taib. Salah satunya di masa sebelum
kenabian dan satunya setelah diangkat menjadi nabi. Siapa putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Utsman? Yang pertama Ruqayyah. Ruqayyah dinikahi qabla nubuwah. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan antara Utsman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bagus sebelum apa? Sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul. Baik, kemudian wafat Ruqayyah pada hari-hari peperangan Badar di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, karena sebab inilah Utsman tidak ikut dalam perang Badar. Makanya orang-orang Khawarij mencela Utsman dari sisi ini. Utsman tidak ikut perang Badar. Dan dibantah oleh Abdullah bin Abbas. Memang beliau tidak ikut perang Badar, tapi apa? Tapi memang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk apa? Untuk merawat istrinya. Karena saat itu Ruqayyah sedang dalam kondisi sakit. Nah, Ruqayyah dalam kondisi sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Utsman untuk merawatnya dengan izin dari Nabi. Taib, dan beliau dicatah seperti apa? Mendapatkan bagian dari bagian perang. Dan datang kabar gembira tentang kemenangan kaum muslimin pada perang Badar pada hari kaum muslimin yang ada di Madinah menguburkan Ruqayyah. Kemudian setelah itu beliau menikahi saudarinya yaitu Ummu Kulthum. Taib, dan meninggal pada tahun 9 Hijriah. Putri-putri Nabi akhwan termasuk apa? Diberi umur-umur yang singkat. Ya, semuanya wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali siapa? Kecuali siapa Ibrahim? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti siapa tadi nama dua istri Nabi? Nama dua putri Nabi yang dinikahi oleh Utsman Cahya. Yang pertama Ruqayyah. Setelah wafat Ruqayyah, kemudian beliau menikahi siapa? Ummu Kulthum. Baik. Makanya beliau digelari dengan apa? Dzunnurain. Baik. Aslama qabla dukhuli Nabi sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam. Beliau masuk Islam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Darul Arqam, yaitu pada tahapan dakwah sembunyi-sembunyi dan berkumpul di apa? Darul Arqam. Dengan sebab siapa yang mendakwai beliau saat itu sehingga beliau masuk ke dalam Islam? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau melakukan 2 hijrah ke Habasyah
Kemudian setelah itu hijrah ke Madinah. Kana ghaniyan sakhiyan, dan adalah beliau seorang yang kaya dan dermawan. Bukti-bukti kedermawanan beliau banyak. Bagaimana beliau memiliki andil besar dengan hartanya dalam jihad. Nah, beliau yang menggali bi'ru rumah, menggali sumur untuk kaum muslimin, kemudian mempersiapkan pasukan perang. Taib memiliki keutamaan yang banyak dengan hartanya. Dan nikmal ma'lus salih li rajulin salih, sebaik-baik harta yang halal, harta yang baik ketika berada di tangan seorang yang saleh, sehingga diarahkan pada kebaikan dan diarahkan pada hal yang bermanfaat bagi agama ini. Dan ini sepantasnya diupayakan oleh siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya harta, dan sampai dia tidak memiliki andil dengan hartanya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, karena itu adalah kesempatan yang tidak terbuka bagi orang-orang yang tidak memiliki harta. Maka sepantasnya untuk bersyukur dengan dengan memanfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dicontohkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Qala tawalla al-khilafah ba'da Umar ibn al-Khattab biittifaqi ahli syura, dan beliau memegang kekhalifahan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan kesepakatan ahlu syura. Yang saat itu ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memikirkan tentang perkara kekhalifahan setelah beliau wafat. Karena setelah beliau ditikam masih ada waktu beberapa saat untuk beliau masih hidup. Siapa yang menikam Umar bin Khattab? Ahmad. Di catatan kaki kita ada yang menikam siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi alaihi la'inullah. Naam, ditikam pada hari Rabu, kemudian beliau dikuburkan pada hari Ahad. Dan hari Ahad sudah masuk pada bulan Muharram. Beliau hari Rabu, di bulan Dzulhijjah, sisa 4 hari. 4 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Kemudian beliau dikuburkan pada hari Ahad di bulan Muharram. Ila an qutila syahidan fi Dzulhijjah, sampai beliau terbunuh sebagai seorang syahid pada bulan Dzulhijjah sanah 35 tahun 35 Hijriah an 90 sanah 90 sanah 90 tahun, yang termasuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan umur paling panjang dari
Khulafaur Rasyidin. Ala ahadil aqwal, menurut salah satu dari pendapat-pendapat yang ada menunjukkan ada khilaf. Dan selisih beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 6 tahun, karena beliau dalam tarikh disebutkan wafat tahun ke-6 setelah Amul Fil, setelah tahun gajah. Dan terbunuh sebagai seorang syuhada pada hari Jumat di bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Dan di sana ada pendapat yang lain. Dan masa kekhalifahan beliau juga masa kekhalifahan yang panjang, lebih panjang dari Umar, yaitu sintaya asyrat asanah illa layali. Masa kekhalifahan beliau 12 tahun kurang beberapa malam. Umar 10 tahun 5 bulan 21 hari. Kemudian Abu Bakar berapa? Abu Bakar cuma 2 tahun. Dan keutamaan beliau banyak, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bagaimana sifat malu yang sangat kuat pada diri Utsman radhiyallahu anhu. Sampai malaikat pun malu kepada beliau. Malaikat saja malu kepada Utsman radhiyallahu anhu. Dan yang membunuh Utsman Al-Khawarij. Dan setelah wafatnya Utsman, maka fitnah besar menimpa kaum muslimin. Fitnah-fitnah besar seperti beberapa peperangan besar, perang Jamal, Taib, itu juga diantara dampak dari terbunuhnya Utsman. Khalifah yang keempat Ali, wa huwa Abul Hasan Ali bin Abi Thalib. Wa asma Abi Thalib Abdul Manaf ibni Abdul Muttalib. Dan Abu Thalib telah kita lewati, dia mati di atas keislaman atau kekafiran. Indah akmal, di atas kekafiran. Namanya Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib. Awalu man aslama minal ghilman. Ali bin Abi Thalib ini orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rayah yauma Khaibar, fa fataha Allah ala yadayhi. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau bendera kepemimpinan pada perang Khaibar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebab kepemimpinan beliau kaum muslimin menang. Dan pada kisah pemberian ini terdapat ibrah yang besar, karena saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, la utiyanna rayata ghadan rasulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Aku akan berikan bendera kepemimpinan ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai dia, demikian pula Rasulnya. Para sahabat semuanya berharap-harap, sampai Umar pun mengatakan, aku tidak pernah mengharapkan kepemimpinan kecuali malam itu.
Bukan karena gila kepemimpinan, tapi karena keutamaan yang besar padanya, yaitu padanya janji bahwasanya Allah dan Rasulnya mencintainya. Taib, semuanya berharap, dan di pagi harinya sudah cepat-cepat hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berharap masing-masingnya untuk dialah yang diberi bendera kepemimpinan. Tapi ternyata yang diberi malah yang tidak hadir. Karena saat itu Ali bin Abi Thalib tidak hadir karena sakit mata beliau, tidak bisa ikut hadir. Secara logikanya tidak hadir ya enggak kumanan ya kan. Taib, yang tidak ikut tidak dapat. Tapi demikianlah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk membagi-bagi kemuliaan dari fadlullah yu'tihi may yasha. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Tidak ada yang bisa menghalangi pemberian kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Ternyata malah yang diberi Ali bin Abi Thalib yang tidak hadir. Ditanya oleh Nabi, kemana Ali? Maka ini penting kawan untuk memperkuat keimanan terhadap takdir. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita tidak akan mungkin meleset. Qala wa bu'i'a bil khilafati ba'da qatli Utsman radhiyallahu anhuma. Dan beliau dibaiat menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhuma. Fakana huwal khalifatu syar'an ila an qutila syahidan. Sehingga beliau adalah khalifah secara syar'i. Nah, sah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sampai beliau terbunuh sebagai seorang syahid di Ramadan sanah arba'in dan hijrah an 63 sanah. Tapi beliau terbunuh sebagai syahid di bulan Ramadan tahun 40 dengan umur 63 tahun. Taib, yang membunuhnya siapa? Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji. Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk orang-orang pilihan ini ikhwan, yang mereka gagah berani di medan jihad, untuk juga wafat sebagai seorang syuhada. Dan ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, dipilih untuk mereka menjadi syuhada. Dan beliau dalam peperangan Ali bin Abi Thalib dikenal dengan kekuatannya. Para ulama tarikh berijma beliau ikut dalam perang Badar dan semua peperangan-peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk. Dan memegang kekhalifahan selama 5 tahun. Dan para sahabat ketika terbunuhnya Utsman, mereka mendatangi Ali dan bersepakat untuk membaiat Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah, karena beliaulah yang paling utama dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang ada saat itu. Faqalu nubayyi'uka fa anta ahaqqu biha. Dan yang pertama kali membaiat beliau saat itu ketika dibaiat di masjid, beliau dibaiatnya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awaluman baya'ahu Talhah. Kemudian disusul oleh para sahabat yang lain. Dan di sana ada yang menahan diri dari membaiat
dengan alasan untuk mengejar siapa yang membunuh Utsman dulu. Akan tapi ijtihad para sahabat ketika membaiat Ali inilah yang benar. Karena apa? Karena tanpa ada khalifah, nah, sulit untuk apa? Untuk memberantas orang-orang Khawarij tersebut. Baik. Qala wa afdalu haula'il arba'ah Abu Bakar. Khalifah Ali berapa lagi? Berapa lama? Jabir 5 tahun. Qala wa afdalu haula'il arba'ah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna nukhayyiru bainan nas fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyiru Abu Bakr, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Utsman ibn Affan. Rawahul Bukhari. Dan yang paling utama dari 4 khulafaur rasyidin tersebut adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan ini tidak ada khilaf di antara ahli sunnati wal jamaah berdasarkan hadis Umar, hadis Abdullah bin Umar. Dulu kami menetapkan orang-orang pilihan di antara manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pilih Abu Bakar yang pertama kali, kemudian Umar, kemudian Utsman. Hadis rawahul Bukhari. Wali Abi Dawud kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun afdalu ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman. Dan pada riwayat Abu Dawud dikatakan, dulu kami katakan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, seutama-utama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Zada Tabrani fi riwayatin fayasma'u dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruh. Nabi mendengar hal itu dan beliau tidak mengingkarinya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadza wa lam ajid al-lafdh alladhi dzakarahu al-muallif bi ziyadati Ali bin Abi Thalib. Inilah lafadznya, dan aku tidak mendapati lafadz yang disebutkan oleh muallif yaitu Imam Ibnu Qudamah dengan tambahan Ali bin Abi Thalib. Dan untuk hadis tersebut, akhwan, bisa dilihat dalam catatan kaki sahih dengan lafadz yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ada pun tambahan dalam riwayat Tabrani, wa yasma'u dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkiruh, ini juga tambahan yang sahih. Qala wa ahaqquhum bil khilafati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin li'annahu afdaluhum wa asbaquhum ila al-Islam. Wa li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaddamahu fi sholati wa li'anna sahabata ajma'u ala taqdimihi wa mubaya'atihi wa la yajma'uhum Allahu ala dhalalah. Ini sama persis seperti yang disebutkan Imam Ibnu Qudamah dalam matan. Yang paling berhak dari 4
sahabat utama ini untuk memegang kekhalifahan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau yang paling utama secara mutlak dari kalangan sahabat. Kemudian yang paling pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki. Dan telah kita lewati, nah dari kalangan perempuan ada yang lebih dahulu masuk Islam, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah. Juga dikarenakan Nabi mengedepankan beliau memimpin dalam salat, juga dalam haji. Dan dikarenakan para sahabat berijma untuk mengedepankan beliau dan membaiat beliau. Dan Allah tidak akan mempersatukan umat ini di atas kesesatan. Lihat catatan kaki ya kawan. Wa sahihu anna khilafat Abi Bakr radhiyallahu anhu kanat bin nassil khafi wal isyarah. Kama dhahaba ila dzalika al-Hasan al-Basri. Dan yang sahih bahwasanya kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dengan nas, walaupun nas yang khafi, itu nas yang tidak terlalu jelas, dan isyarat-isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana berpendapat demikian Al-Hasan Al-Basri. Wa jama'atu min ahli al-hadis wa ala hadha adillatun katsirah raji'ah fi syarh Tahawiyah. Dalil-dalil banyak bisa dirujuk dalam syarah Tahawiyah tentang hal ini. Tsumma Umar radhiyallahu anhu li'annahu afdalus sahabati ba'da Abi Bakar. Kemudian khalifah kedua yang paling berhak adalah Umar karena beliau yang paling utama dari kalangan sahabat setelah Abu Bakar. Wa li'anna Abu Bakar ahida bil khilafati ilaih. Kemudian alasan kedua karena Abu Bakar yang menunjuk untuk beliau memegang khalifah. Tsumma Utsman radhiyallahu anhu li fadlihi wa taqdimi ahli syura lah wa humul madhkurun fi hadzal bait. Ali wa Utsman wa Sa'd wa Talhatu Zubair wa Dzu'afin rijalul masyurati. Taib. Dirututnya Utsman karena keutamaan beliau, juga karena dikedepankan oleh ahlu syura. Nama ahlu syura ini terkumpul dalam bait ini. Taib, yaitu Aliun wa Utsman, Sa'ad wa Talha. Taib. Kemudian Zubair dan Dzu'af, yaitu Abdurrahman ibni Auf. Mereka itu adalah rijalul masyurah. Kalau ditanya ahlu syura siapa? Ya ini. Berapa? 6 orang. 6 orang ahli syura. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, dan Abdurrahman bin Auf. Kenapa Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah tidak ada dalam ahli syura? Indah ya Iqbal. Padahal beliau dikenal dengan aminu hadhil ummah, orang yang terpercaya dari kalangan umat ini. Nah, karena beliau sudah wafat ketika itu. Beliau sudah wafat duluan. Aliyun wa Utsmanun wa Sa'dun wa Talhatun Zubairun wa Dzu'afin rijalul masyurati. Di tanwin untuk apa? Untuk darurah syair. Aliyun wa Utsmanun wa Sa'dun wa Talhatun Zubairun wa Dzu'afin rijalul masyurati. Bacanya dengan di tanwin. Tsumma Ali radhiyallahu anhu li fadlihi wa ijma'i ahli asrihi alaihi. Kemudian setelah Utsman, setelah Ali ditunjuk sebagai khalifah karena keutamaan beliau dan juga ijma' para sahabat pada masa itu.
Qala wa haula'il arba'ah humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyyun alladzina qala fihimun nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Mereka inilah khulafa ar-rasyidun sebagaimana dalam hadis. Wa qala al-khilafatu ba'di 30 sanah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan khilafah setelahku, yaitu khilafah nubuwah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlangsung 30 tahun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud at-Tirmidzi wa qala al-Albani wa isnaduhu hasan. Nah, dari sahabat yaitu As-Safinah. Nama dari sahabat yang bernama Safinah, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Safinah? Indah ya Jabir. Perahu. Karena beliau akan diberi kekuatan ketika dalam peperangan, beliaulah yang sebagai pembawa senjata-senjata para sahabat. Dibawain semua sama beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan anta safinah, kamu itu kayak perahu. Nah, karena kuatnya membawa perlengkapan perang. Baik. Barakallahu fiikum. Ini dulu. Masih tersisa pembahasan, kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ta'ala.